Balik lagi di channel David Anggita Pribadi ya. Kalian udah nonton video tadi ya. Gue mau sedikit cerita tentang mobil itu BMW E36 tahun 96 juga. E36 tahun 96, kode mesinnya M43 B18 318i atau 1800 cc ya. Warnanya merah marun atau Calypso red gitu ya. Terus ya gue dapet itu setelah gue jual Corolla yang kalau belum nonton videonya silahkan tonton videonya dulu. Pada saat prewedding gue juga pakai Corolla itu. Alasan gue milih BMW itu kan apa ya? Kebanyakan orang kan mikir spare partnya susah, mahal gitu. Nggak usah takut karena sekarang udah banyak banget bengkel copotan di daerah-daerah, di Purwokerto, daerah gue juga udah deket. Paling dekat dari tempat tinggal gue di daerah Purwokerto tadi gitu ya, di dekat terminal. Di situ ada bengkel khusus BMW. Terus juga untuk spare part juga yang baru juga ada tokonya di Purwokerto, bengkelnya. Nah, alasan gue ngambil yang 318 itu ya intinya yang paling irit ya, yang entry level, yang levelnya paling bawah gitu. Pengennya ngambil yang 323 atau yang 2500 cc 6 silinder, cuma ya waktunya belum ada. Terus impian gue dari kecil sebetulnya M46 ya. M46 itu gantengnya, aduh gila ganteng banget sih, apalagi yang pre-facelift. Gue lebih suka yang pre-facelift atau sebelum facelift yang tahun 2000-2001 dengan mesinnya sama kayak E36. Mudah-mudahan ntar kalau ada rezeki bisa upgrade ya ke E46 itu yang tahun 2001 yang pre-facelift, karena mesinnya sama ya. Anggap aja ini buat pembelajaran gue juga. Nah ya, yang pertama gue bahas adalah eksterior. Untuk eksterior atau catnya luar itu masih lumayan bagus ya, masih banyak yang orinya. Mungkin spet-spetan banyak juga, cuma masih banyak dikit-dikit gitu ya, nggak semuanya spet karena warna aslinya itu lebih dominan gitu kira-kira. Terus untuk led catnya juga ada juga boncel-boncel yang belum disepet, itu di pintu supir sebelah ya, pintu depan kanan itu ada juga. Mungkin gara-gara udah lama jadi apa ya, nggak lecet, jadi warnanya itu pudar gitu kira-kira. Nah terus untuk depan sama belakang itu masih bagus banget, apalagi kalau habis dicuci gitu ya. Tadi tuh belum dicuci, baru dilap doang kemarin, masih ada debunya, apalagi ya yang bagian atas itu banyak banget debunya, belum sempat gue cuci. Tapi nggak apa-apa ya, itu keadaan aslinya gitu, nggak dibuat-buat untuk eksterior. Nah terus setelah eksterior kita masuk ke interior. Ya, setelah kita bahas yang eksterior, kita masuk ke interior. Untuk interior itu minornya itu cuma door trim sebelah penumpang depan kiri ya. Penumpang depan kiri itu agak ngelepas karena skrupnya mungkin ada yang patah gitu ya. Terus untuk yang lain-lain kayak dashboard, terus kemudian jok, itu joknya juga kalau nggak salah kayaknya udah retrim, karena aslinya itu pakai fabrik. Itu udah retrim pakai kulit sintetis ya, tapi so far masih enak gitu, nggak panas. Terus untuk lampu yang atas ini apa ya, yang bawah spion tengah itu lampu baca juga. Terus lampu sun visor yang buat ngaca juga itu masih nyala semua. Jadi untuk lampu di dalam kabin itu masih nyala semua. Untuk dashboard itu masih normal, masih nggak ya, dashboardnya masih plastik, tapi untuk door trim itu udah soft touch semua, yang depan sampai yang belakang. Power window aman, central lock juga masih berfungsi. Terus apalagi ya kalau interior, oh ya untuk audio entertainment itu masih yang standar, tapi udah diganti aftermarket di situ.
itu yang standar, bisa Bluetooth juga. Terus untuk AC-nya itu double din atau apa? Double blower ya. Pokoknya AC-nya itu bisa di setel dua kanan kiri, itu settingannya sendiri-sendiri, dan AC-nya itu udah digital. Di tahun 96 ternyata AC-nya itu udah digital, bisa diatur kanan kiri pakai tombol, nggak pakai soket apa puteran, itu manual, udah digital. Terus apalagi ya, oh iya, untuk apa namanya, storage apa ya, penyimpanan cup holder sorry, cup holder. Untuk cup holder yang buat naruh jajan atau minuman itu sangat minim di E36 ini, karena mungkin ya dulu niatnya itu memang sporty, jadi nggak perlu bawa-bawa minuman, makanan, gue juga nggak ngerti, pokoknya itu minim banget. Tapi kalau untuk yang seri yang atasnya 325i itu udah lebih lengkap, karena ada handrestnya juga yang buat tangan. Terus yang belakang juga, jok belakang juga ada handrestnya. Cuma untuk yang 318 belum. Jadi masih standar lah, sensor juga masih belum banyak gitu kira-kira. Itu untuk interior. Jadi paling itu interior ya. Terus apalagi ya interior ya. Ya udah sih paling itu. Terus selanjutnya kita masuk ke mesin ya. Untuk mesin alhamdulillah kering, gak ada masalah. Terus radiator aman, AC kompresor aman, terus power steering aman, nggak ada kebocoran. Jadi alhamdulillah gue dapat mesin yang kondisinya alhamdulillah aman. Untuk paling nanti 200 km ke depan itu sudah waktunya ganti oli, karena tadi di speedometer itu ada inspection atau inspeksi, jadi situ ada pemberitahuan kapan saatnya kita ganti oli, kapan saatnya kita tune up dan lain-lain. Ya, gue masih 200 km ya, masih bisa dipakai. Selanjutnya kaki-kaki itu masih normal, masih enak lah, nggak banyak bunyi itu. Kalau ngelewatin jalan yang bener-bener rusak, itu yang sebelah depan kiri itu agak bunyi ting 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 gitu kira-kira. Nggak ngerti, itu belum gue tanyain juga. Pokoknya belum, semenjak gue dapat belum pernah masuk bengkel, alhamdulillah gitu kira-kira. Terus untuk kaki-kaki aman. Apalagi ya setelah kaki-kaki, oh iya, yang terakhir adalah untuk biaya perawatan ya tadi kan udah gue ceritain, nggak usah takut. Gue juga udah nanya ganti oli ke bengkel yang Purwokerto, gue dapet nomor WA-nya, dikasih sama owner yang sebelumnya. Itu gue udah tanya sekitar 600 sampai 700 ribu ganti oli sama tune up ya. Jadi untuk perawatan biasalah, perawatan berkala, paling ganti oli sama tune up 600 sampai 700 ribu, tergantung kita mau pakai oli yang apa gitu. Olinya 4 liter. Terus untuk yang kalian mungkin tunggu-tunggu adalah konsumsi bahan bakar atau BBM atau bensin ya. Untuk konsumsi bahan bakar sedikit agak boros sih. Cuma kalau kalian mungkin yang sebelumnya punya pengalaman pakai LCGC ya, mungkin akan kaget sih. Cuma kalau gue sebelumnya pernah pakai mobil orang tua, jadi Honda Jazz yang Matic itu lumayan boros. Jazz Matic knalpot udah gantian, udah custom, itu lumayan boros. Jadi ketika gue ganti atau gue pakai BMW ya sedikit lebih boros dibandingkan Honda Jazz. Cuma apa yang kita dapat, experience-nya sangat worth it sih. Itu ya paling itu aja yang dapat gue sampaikan di sini. Ya poin pertama, eksterior masih lumayan, interior juga sangat lumayan, mesin juga alhamdulillah dapat yang bagus, kering, aman. Kaki-kaki juga nggak ada PR atau yang benar-benar ngeganggu banget, itu nggak ada. Jadi paling itu poinnya. Jadi ya itu aja, bingung mau cerita apa lagi. Mungkin sekian cerita tentang otomotifnya, tentang BMW itu ya, BMW 36 itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, share juga video ini kalau bermanfaat. Kalau ada kesalahan, koreksi, silahkan komentar kaitannya dengan E36 ini, karena ini juga baru pemula, belum terlalu ahli. Kemarin juga baru nyari referensinya, belum terlalu banyak. Jadi benar-benar full experience dari diri sendiri. Ya itu aja, see you and bye bye.